Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismu Sadik Anwar, NIM 193104188. Saya akan menjelaskan PowerPoint mengenai jenis-jenis cedera olahraga. Jenis cedera dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi cedera berdasar penyebab. Yang kedua, klasifikasi cedera berdasar berat ringan cedera. Yang ketiga, klasifikasi cedera berdasar waktu. Yang keempat, klasifikasi cedera berdasar struktur jaringan yang terkena. Dan yang kelima, klasifikasi cedera berdasar mekanisme atau biomekanik. Klasifikasi cedera berdasar penyebab. External violence, sebab yang berasal dari luar, adalah cedera yang timbul karena pengaruh dari luar. Misalnya, body contact sports seperti sepak bola, tinju, dan karate. Alat olahraga seperti bola, stick hoki, atau raket yang terlepas dari pegangannya. Kemudian keadaan sekitar, lapangan yang tidak memenuhi persyaratan, lintasan balap mobil atau motor yang tidak baik, lapangan bola yang berlubang. Internal violence, sebab yang berasal dari dalam. Cedera ini terjadi karena koordinasi otot dan sendi yang kurang sempurna, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang salah dan mengakibatkan cedera. Ukuran tungkai yang tidak sama panjang, serta ketidakseimbangan kekuatan otot-otot yang bersifat antagonis juga dapat menjadi faktor internal penyebab cedera. Cedera juga dapat terjadi karena kurangnya pemanasan, kurang konsentrasi, atau pada saat fisik dan mental pemain sedang lemah. Overuse, pemakaian yang terus-menerus. Cedera ini timbul karena pemakaian otot yang berlebihan dan terjadi berulang-ulang. Sifatnya biasanya perlahan-lahan atau bersifat kronis. Klasifikasi berdasar berat ringan cedera. Cedera ringan, cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita. Misalnya, kekakuan otot dan kelelahan. Pada cedera ringan, biasanya tidak diperlukan pengobatan apapun, dan cedera akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Cedera berat, cedera yang serius, di mana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligamen maupun patah tulang. Kriteria cedera berat: kehilangan substansi atau kontinuitas. Yang kedua, rusaknya atau robeknya pembuluh darah. Yang ketiga, peradangan lokal, ditandai oleh kalor, panas, rubor, kemerahan, tumor, bengkak, dolor, nyeri, fungsi olesi, atau tidak dapat digunakan secara normal. Klasifikasi berdasar waktu terjadinya cedera. Berdasarkan waktu terjadinya cedera dapat diklasifikasikan menjadi cedera akut dan cedera kronik. Cedera akut, cedera yang terjadi ketika latihan. Beberapa gejala dari cedera akut adalah terjadi secara mendadak atau saat latihan. Yang kedua, nyeri. Yang ketiga, bengkak. Yang keempat, penurunan range of motion atau bila terjadi pada sendi. Yang kelima, kelemahan otot pada ekstremitas yang cedera. Yang keenam, tampak abnormalitas pada sendi atau tulang, atau pada kasus dislokasi atau fraktur. Cedera kronik, cedera yang terjadi secara berulang-ulang, didapat akibat dari overuse
atau penyembuhan yang tidak sempurna dari cedera akut. Gejala-gejala cedera kronik antara lain bengkak, nyeri ketika digunakan untuk berlatih, dan yang terakhir nyeri tumpul ketika istirahat latihan. Klasifikasi berdasar jaringan yang terkena. Cedera jaringan lunak. Yang termasuk jaringan lunak adalah skin atau kulit, connective tissue atau jaringan ikat seperti tendon, ligamen, fascia, dan membran sinovial. Non-connective tissue atau jaringan non-connective seperti pembuluh darah, syaraf, dan otot. Beberapa cedera jaringan lunak. Cedera pada kulit, eksoriasi atau lecet, luka yang terjadi karena adanya gesekan dengan benda rata, misal seperti tanah atau aspal. Laserasi atau luka sobek, luka yang disebabkan oleh benda tajam. Punctum, luka yang disebabkan oleh suatu tusukan. Cedera pada otot atau tendon dan ligamen. Stray adalah cedera yang terjadi pada otot dan tendon, biasanya disebabkan oleh adanya regangan yang berlebihan. Gejala nyeri yang terlokalisasi, kekakuan, bengkak, hematom di sekitar daerah yang cedera. Sprain adalah cedera yang disebabkan adanya peregangan yang berlebihan sehingga terjadi cedera pada ligamen. Gejala yaitu nyeri, bengkak, hematoma, tidak dapat menggerakkan sendi, kesulitan untuk menggunakan ekstremitas yang cedera. Cedera jaringan keras. Cedera ini terjadi pada tulang atau sendi. Dapat ditemukan bersama dengan cedera jaringan lunak. Proses penyembuhan kurang lebih sama dengan proses penyembuhan jaringan lunak. Diawali oleh terbentuknya hematoma, lalu diikuti oleh terbentuknya pembuluh darah baru dan seterusnya sehingga terbentuk kembali tulang seperti semula. Proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama, yang termasuk dalam cedera jaringan keras antara lain sebagai berikut. Fraktur atau patah tulang, yaitu diskontinuitas struktur jaringan tulang. Penyebabnya adalah tulang mengalami suatu trauma atau ruda paksa melebihi batas kemampuan yang mampu diterimanya. Bentuk dari patah tulang dapat berupa retakan saja sampai dengan hancur berkeping-keping. Cedera seperti ini dialami apabila pemain yang bersangkutan mengalami benturan dengan pemain lain atau sesuatu yang keras. Cedera fraktures tidak hanya terjadi pada bagian kaki macam tulang paha, tulang kering, tulang selangkangan, atau tulang telapak kaki, tapi juga kerap terjadi pada lengan, bahu, hingga pergelangan tangan. Untuk menghindari cedera macam ini, penggunaan pelindung sangat dianjurkan untuk meminimalisir patah atau retak tulang. Seperti kasus Wayne Rooney merupakan salah satu contoh cedera fraktures yang cukup membuat pusing Alex Ferguson. Nah, patah tulang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu closed fracture, di mana patah tulang terjadi tidak diikuti oleh robeknya struktur di sekitarnya.
Yang kedua, open fracture, di mana ujung tulang yang patah menonjol keluar. Jenis fracture ini lebih berbahaya dari fraktur tertutup, karena dengan terbukanya kulit, maka ada bahaya infeksi akibat masuknya kuman-kuman penyakit ke dalam jaringan. Gejala umum patah tulang. Yang pertama, reaksi radang setempat yang hebat. Yang kedua, fungsiolesi atau ketidakmampuan fungsi. Yang ketiga, nyeri tekan pada tempat yang patah. Yang keempat, perubahan bentuk tulang atau deformitas. Yang kelima, krepitasi. Dislokasi. Sendi adalah hubungan di antara dua buah ujung tulang yang berfungsi seperti sebuah engsel, sehingga tulang yang satu dapat bergerak terhadap tulang yang lainnya. Dislokasi adalah sebuah keadaan di mana posisi tulang pada sendi tidak pada tempat yang semestinya. Biasanya, dislokasi akan disertai oleh cedera ligamen atau spray. Klasifikasi cedera berdasar mekanisme atau biomekanik. Yang pertama, traction. Cedera yang disebabkan oleh adanya suatu tarikan dari dua energi yang bergerak berlawanan arah. Bagian yang teregang tersebut dapat mengalami cedera traction, seperti pada gambar di sebelah kanan. Yang kedua, compression. Cedera yang disebabkan oleh dua energi yang berasal dari arah yang berlawanan menuju ke satu titik. Daerah yang menerima energi di satu titik inilah yang mengalami cedera compression. Silakan perhatikan gambar pada sebelah kanan. Selanjutnya, bending. Cedera yang disebabkan oleh adanya bengkokan, biasanya hiperrefleksi atau hiperrektensi, sehingga pada bagian yang overstretch, inilah yang akan mengalami cedera bending, seperti pada gambar di sebelah kanan. Torsion. Cedera yang disebabkan oleh adanya suatu putaran sehingga bagian yang menerima energi tersebut mengalami cedera, seperti pada gambar di sebelah kanan. Shear stress. Cedera yang disebabkan oleh adanya energi yang arahnya berpotongan. Bagian yang merupakan titik perpotongan arah energi inilah yang akan mengalami cedera shear stress, seperti pada gambar berikut. Overload. Cedera overload adalah cedera yang disebabkan oleh karena bagian tertentu menerima suatu beban yang melebihi batas yang dapat diterimanya, sehingga timbullah cedera. Overuse. Cedera overuse adalah cedera yang disebabkan oleh karena adanya suatu bagian yang menerima beban terus-menerus di tempat yang sama. Bagian tersebut lama-kelamaan akan menjadi rentan dan kemudian akan timbul cedera overuse, seperti pada gambar di sebelah kanan. Itulah tadi penjelasan mengenai jenis-jenis cedera pada otot. Itulah tadi jenis-jenis cedera olahraga.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.